Risnandar Mahiwa baru 6 bulan menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru ditangkap KPK OTT. Apakah ini pertanda bahwa seseorang itu belum tentu siap untuk menjadi pemimpin ketika ada kesempatan, atau ya ini yang bersangkutan saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Siapapun yang OTT KPK, ya harus berani menanggung resikonya, yaitu ya berurusan dengan penegak hukum, yaitu KPK. Yang menjadi masalah, ini baru 6 bulan. Mengapa sih baru 6 bulan OTT KPK? Apakah memang ini dari jejak sebelumnya memang sudah bermasalah, atau karena ada sebuah kesempatan sehingga dia berani untuk melakukan korupsi? Atau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa ini terjadi. Pertama di Detik, Wali Kota atau PJ Wali Kota Pekanbaru terjaring OTT KPK baru menjabat 6 bulan. Sebetulnya ini sudah 2 hari yang lalu ya, tetapi masih menarik untuk dikupas karena baru 6 bulan guys, itu sudah OTT KPK. Selanjutnya di Detik juga, judulnya hampir sama, jatah 2,5 M ex PJ Wali Kota Pekanbaru padahal baru 6 bulan menjabat. Ini kan ngeri ya, 2,5 M sudah minta jatah. Kalau memang dia orang yang jahat, atau mungkin kan ada kesempatan. Kemudian di Tribun, Ketua OTT KPK, Ketua KPK Setio Budianto pastikan OTT terhadap koruptor tetap dilakukan. Nah ini semoga saja ini terjadi, karena pada waktu proses fit and proper test, salah satu pimpinan KPK yang terpilih mengatakan akan menghilangkan OTT. Semoga ini bisa berlanjut ya. Dan di CNN, PJ Wali Kota Pekanbaru karena OTT KPK baru 6 bulan menjabat. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Detik dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain nantinya. Jatah 2,5 M ex PJ Wali Kota Pekanbaru padahal baru 6 bulan menjabat. Sebuah berita yang mengejutkan bagi kita bersama. Jakarta, PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT KPK. Risnandar memotong anggaran untuk jatahnya meskipun baru menjabat selama 6 bulan. Dilansir Detik, Risnandar dilantik menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024 lalu menggantikan Muflihun. Pria kelahiran Luwu 6 Juli 64 itu dilantik oleh PJ Gubernur Riau saat itu SF Arianto. Risnandar terjaring OTT di Pekanbaru kemarin sore pada pukul 19.30 WIB. Dia diperiksa di Polresta Pekanbaru. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan adanya OTT tersebut. Dia mengatakan OTT dilakukan kepada penyelenggara negara. Benar, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan, terhadap penyelenggara negara di Pekanbaru. Apa saja yang diketahui soal kasus ini? 1. Tersangka korupsi pemotongan anggaran. KPK pun menetapkan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dan 2 orang lainnya tersangka kasus korupsi pemotongan anggaran atas uang ganti rugi. 2 orang itu adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution IPN dan PLT Kabag Umum Setja Pekanbaru Novin Karmila NK.
ini tentunya dua orang ini sebagai teman yang OTT bahwa diduga telah terjadi pemotongan anggaran atas uang ganti uang atau GU di bagian umum Jeddah, Kota Pekanbaru, Juli 2024 untuk kepentingan saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru dan saudara IPN selaku Sekda Pemkot Pekanbaru dan juga saudara NK selaku PLT Kabak Umum Sekda Kota Pekanbaru yang dibantu staf PLT bagian umum yaitu saudara MU dan TS diduga mencatat uang keluar maupun uang masuk terkait pemotongan anggaran, ucap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Nah ini 2,5 M yang menjadi catatan pada pemberitaan ini. Yang kedua, terima jatah 2,5 M. Gufron menjelaskan, Risnandar bersama dua tersangka lainnya diduga mendapatkan ataupun memotong melakukan korupsi. Modusnya mereka memotong anggaran ganti uang Jeddah sebanyak 2,5 M. Saudara NK berperan melakukan penyetoran uang kepada saudara RM dan saudara IPN melalui ajudan PJ Wali Kota Pekanbaru. Ini 2,5 M, ngeri juga ya. Ketiga tersangka diduga melanggar pasal 121, pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 3199. Kemudian yang ketiga, rincian uang yang disita. PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengungkap, rincian pertama ditemukan uang sebesar 1,9 M di rumah pribadi Risnandar di Tepet, Jakarta Selatan. Dia menyebut uang ini merupakan pencairan dari uang ganti operasional. Uang itu 1,9 M ditemukan di rumah pribadi PJ RM di Tepet. Ini adalah uang pencairan UG, uang ganti rugi dan bercampur pencairan minggu sebelumnya tanggal 2 kemarin, kata Taufik dalam konferensi. Selanjutnya dia mengatakan ada uang senilai 1,3 M yang ditemukan di rumah dinas PJ Wali Kota yang terdiri atas 500 juta pencairan dari tersangka NK selaku PLT Kabak Umum Sekda, 890 juta berupa setoran OPD. Beda lagi. Selain itu dia juga menyebut terdapat uang sebesar 1 M no NK yang ditemukan. Bahkan KPK juga mendapat barang bukti uang yang disimpan di rumah adik Novin hingga dalam rekening anak Novin. Banyak juga. Rincian uang senilai 6,8 M juga diperoleh dari rumah sekretaris daerah Pekanbaru IPN yang juga ditemukan dari tangan ajudan dan sekretaris pribadi Risnandar berjumlah 300 juta. Kemudian di rumah IPN 830 juta, banyak juga ini. KPK sayangkan PJ Wali Kota Pekanbaru korupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyoroti kejadian korupsi yang melibatkan kepala daerah. Menurutnya kepala daerah melakukan korupsi diduga karena kos politik tinggi, tetapi tidak berlaku di kasus Risnandar ini. Risnandar diketahui menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru atas penunjukan Kemendagri. Risnandar sebelumnya menjabat Direktur Ormas di Kemendagri dan baru 6 bulan menjabat PJ Wali Kota. Mungkin kalian bertanya-tanya, mungkinkah waktu di Direktur Ormas di Kemendagri kemudian menjadi PJ itu ada sesuatu? Pertanyaan juga. KPK sesungguhnya bersedih karena asumsinya bahwa korupsi itu mungkin terjadi karena besarnya kos politik untuk menduduki jabatan-jabatan kepala daerah, tapi kenyataannya ini adalah pejabat yang ditunjuk yang tidak memerlukan proses politik. Meskipun mungkin ya siapa tahu kemudian ada kos politik yang lain yang bukan karena
pada proses politik sebagaimana election, tapi karena yang bersangkutan harus menyetorkan karena menjadi PJ. Wah, itu bahaya juga loh itu terjadi. Kemudian yang kelima, baru 6 bulan menjabat sudah korupsi. Gufron mengatakan RM diangkat menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru Juni 2024, hingga saat ini terhitung masih 6 bulan PJ Wali Kota Pekanbaru. Dia pun menyebut segala dugaan terkait kesiapan kegiatan korupsi yang dilakukan oleh RM menjadi materi pendalaman penyidik. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan, dan itulah yang terjadi di Pekanbaru, PJ Wali Kota yang meskipun dia baru 6 bulan sudah korupsi. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah memang dia korup, atau karena ada kesempatan, atau karena dia biaya kosnya tinggi? Menurut analisis saya, pertama, untuk menjawab dia adalah orang yang sudah terbiasa korup, mungkin ini agak sulit ditemukan karena dia belum sampai pernah menjadi penanggung jawab sebuah kegiatan. Jadi beliau itu sebagai Direktur Ormas Kemendagri yang sebelum menjadi PJ Wali Kota. Jadi bukan, tetapi mengendalikan uang tapi cukup di Direktur Ormas Kemendagri. Ini tentunya perlu dicari yang ada di Kemendagri di sana. Apakah memang pada waktu proses pengelolaan itu juga sudah bermain-main begini? Maka menurut saya BPK itu harus turun tangan ke sana supaya memastikan apakah memang dia pada waktu di Kemendagri itu baik-baik saja. Kemudian ketika di PJ Wali Kota menjadi tidak baik, karena yang menjadi analisis yang kedua. Analisis kedua itu kan karena seseorang menjabat atau korupsi itu karena biasanya karena ada sebuah kesempatan. Karena ada sebuah kesempatan maka dia korup. Kalau tidak ada kesempatan maka dia tidak korup. Ini kan membahayakan kalau terjadi. Kesempatan kalau dalam Bank Napi, awas, hati-hati. Kesempatan itu berpengaruh terhadap seseorang untuk korup. Ya, PJ Wali Kota kan kesempatan yang tidak setiap orang mendapatkannya. Yang terjadi, kesempatan itu tidak harus panjang, tapi ketika sesaat dan ada sebuah kesempatan untuk korup, maka dia korup. Maka ini yang menjadi bagian analisa pertama tadi, apakah jejak yang ketika di Kemendagri itu memang sudah terbiasa atau belum, dan sehingga nanti kesempatan ini akan terjawab. Tetapi kesempatan kalau ada semacam serius pengawalan dalam hal pengelolaan anggaran, maka sebetulnya aman-aman saja. Tapi kesempatan ketika agak liar, agak dibebaskan, maka ya mungkin seseorang korup. Meskipun kalau kita ngomong PJ Wali Kota itu tidak seperti orang atau seseorang yang pernah menjadi wali kota ataupun bupati atau gubernur. Mereka polisi 100%. Kalau PJ itu kan ya sangat terbatas, tetapi ini bisa terjadi. Ini terjadi di Pekanbaru. Kemudian yang ketiga, apakah ya kalau dalam bahasa yang lanjutannya, apakah memang yang bersangkutan itu tidak menggunakan biaya politik? Ini kan Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK itu kan menyayangkan orang yang korup karena dia biaya politiknya tinggi. Nggak tahunya di sini, meskipun dia PJ, itu PJ 6 bulan yang lalu, itu kemudian korup. Pikirannya adalah ada beberapa kemungkinan. Mungkin pada waktu dia ditunjuk, bukan terpilih ya, ditunjuk menjadi PJ Wali Kota, itu biaya tinggi, sehingga dia harus mengembalikan biaya tinggi. Atau mungkin dia adalah ada orang yang mengendalikan untuk bagaimana tidak ada makan siang gratis.
alias selama menjadi PJ maka dia harus berbayar. Tapi pada siapa? Ini yang perlu harus dicari. Tidak ada makan siang gratis dan kemudian berbayar. Kalau tidak dihentikan, itu kan menjadi masalah kalau itu terjadi. Karena sementara ini yang sering disalahkan terkait dengan korupsi karena politisi berbiaya tinggi proses election. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan yang tidak adil. Ketika analisa tersebut bisa saja terjadi salah satu atau kedua atau ketiga-tiganya, tapi juga bisa saja tidak terjadi. Namun yang penting pada kesempatan ini adalah KPK perlu mengungkap hal itu semuanya, tidak pada satu titik, tetapi pada link-link lainnya, sehingga bisa menjadi contoh bagaimana pemberantasan korupsi selanjutnya. Tidak ada orang yang memanfaatkan meskipun hanya 6 bulan menjadi PJ wali kota ataupun lainnya, kemudian dimanfaatkan untuk korup, apalagi dimainkan oleh atasannya. Kalau kamu mau menjadi PJ maka sekian-sekian, itu membahayakan. Tapi belum tentu itu terjadi. Bisa saja yang terjadi adalah memang yang bersangkutan adalah korup yang selama ini belum kelihatan dramaturgi politik yang terjadi. Kita tunggu aja KPK bagaimana memprosesnya sampai ketahuan apa yang menjadi latar belakang dan akar-akarnya, dan selanjutnya bisa menjadi evaluasi bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.